kan ya kita sebutkan saja, nggak apa-apa daerahnya, misalkan di Sanur, di Danau Tempe, di Pasiran, di Padang Galak, yang tempat lokasi penjual seks, pekerja seks perempuan ya. Nah si pelanggan ini, oke lah saya misalkan, saya ke Sanur, beli seks di sana, apalagi nggak pakai kondom. Beli seks di sana, apalagi nggak pakai kondom, maaf ya. Terus kemana lagi? Mobile, terus dia keluar kota juga begitu, kemana-mana. Jadi bisa dibayangkan dia bawa virus kemana-mana, kemudian menularkan kemana-mana. Ya, jadi perilaku hubungan seks yang beresiko. Itu yang bagaimana? Ya ketika memang orang yang membantu. Ini sekali lagi bahwa ini dari sisi kesehatan ya. Alat kontrasepsi, kondom itu adalah alat yang cukup efektif untuk memangkas atau menghalangi penularan. Karena misalkan cairan sperma pria ya ngumpul di... Bayangkan perempuan itu kan menampung. Ya, menampung ya, maaf ya. Nah kalau nggak pakai pengaman kan kemana-mana. Apalagi ada perlukaan. Ada perlukaan di vagina atau di penisnya laki-laki ada perlukaan terbuka, itu yang lebih cepat lagi masuk virus. Langsung kayak jalan tol aja. Nah betul, bablas itu cepat sekali. Jadi bisa bayangkan maksudnya gitu. Itu kenapa dari sampai sekarang yang paling tinggi adalah dari hubungan seks heteroseksual. Dan kemudian dari teman-teman, maaf ya, saya komunitas yang teman-teman transgender juga, teman-teman gay juga. Ini komunitas-komunitas yang memang yang mereka melakukan hubungan seks sangat beresiko. Saya katakan itu ya. Justru yang di kalangan pecandu itu yang jarum suntik sekarang sudah sangat menurun, ya, hampir tidak ada, hampir tidak ada lagi. Nah ini nah tadi itu jarum suntik, hubungan seks ini yang sangat tinggi. Kalau melalui susu ibu itu kan banyak. Sekarang bisa diganti susu formula atau susu si ibunya dikumpulkan dulu, dipanasin. Yang penting sudah diketahui dulu, betul, Kak, ya bahwa ibu ini terinfeksi oleh suaminya. Nah sekarang sudah banyak layanan kesehatan yang pencegahannya, obat-obatnya, preventionnya sudah sangat bagus sekali. Dimulai pelayanan sampai puskesmas itu sekarang ada, jadi saya banyak teman yang punya istri, suaminya positif, istrinya juga ada yang positif, tapi anaknya negatif. Banyak sekarang, jadi sudah bisa banyak ditangani. Tapi penularan melalui hubungan seks ini, seks beresiko ya, sekali lagi bahwa seks beresiko yang masih sangat tinggi, cukup tinggi. Ya. Jadi memang lebih baik dengan pasangan yang legal ya, kayak istri kayak gitu lah ya. Idealnya begitu, tapi kan itu juga tidak bisa menjamin. Artinya itu yang saya katakan tadi di awal, dia suami istri punya anak juga, si suaminya kan misalkan taruhlah dia mobile kerjanya, bukan mobile dia keluar kota atau kemana, terus dia misalkan ya tadi membeli jasa seks, pekerja seks perempuan dimanapun, atau ditawari jasa seks. Ya, atau lewat media online sekarang, sudah zaman sekarang Mas Kris ya. Jadi itu tidak jaminan juga. Iya. Ya, betul. Ya. Jadi kalau mau dikatakan tadi yang idealnya ya suami istri dua-duanya. Gitu. Komit ya. Ya, dua-duanya. Si suami tidak juga. Tapi kalau misalkan, maaf, di dunia yang nyata ini ya suaminya juga misalkan dia sudah tahu juga terpapar ya, itu kehidupan orang lain ya, tidak tahu ya, terpapar edukasi ya, dia mobile, dia sudah tahu juga caranya yang aman bagaimana. Tapi idealnya itu bahwa si suami istri ini ya dua-duanya ya kapelan terus ya. Memang komitmen konsisten hanya dengan satu pasangan. Sudah itu yang paling aman gitu.
yang sangat ideal di kehidupan nyata. Tapi di kehidupan nyata kita tidak bisa, maaf ya, tidak menjadi jaminan juga. Makanya kenapa tetap kita harus jangan bosan-bosan meski seperti ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, mengingatkan terutama yang terinfeksi HIV itu di usia-usia produktif yang banyak, antara usia 15 sampai 45 tahun. Wah, rawan ya. Rawan. Kalau yang 15 ini kan remaja-remaja yang serba ingin tahu, serba ingin mencoba. Gitu. Yang sampai usia 45 ini juga mereka ada yang bilang 3M, man, mobile with money. Gitu. Ya, yang man, mobile, uang ada, gitu, mobile juga, uang ada. Apa aja bisa. Aja bisa. Hajar ya. Dia mau kemana, ke luar negeri, kota, I have money. Gitu. Adan dengan atau ingin sesuatu yang beda. Gitu. Jadi ya itu manusia gitu. Dan itu yang terjadi. Dan dia saya katakan lagi bahwa kalau dia melakukan hubungan seksnya yang berisiko tadi tidak aman, tidak wajar juga ya. Saya mau tanya, kalau misalnya orang yang sudah terinfeksi ini tidak tertangani atau tidak tertolong, bagaimana? Itu akhirnya seperti apa teman-teman yang sudah terinfeksi ini ya? Saya punya teman lagi, dia sudah terinfeksi sampai sekarang hampir 32 tahun dia. Wah, 32 tahun. Sudah positif HIV juga ya. Tapi dia masih sehat. Lebih sehat dari orang yang non-HIV. Nah itu. Jadi begini. Sekarang ada obatnya. Namanya antiretroviral. Antiretrovirus. Biasanya ada 3 regimen. Satunya untuk menahan si virusnya untuk tidak masuk ke sel darah putih. Satunya untuk si darah putihnya tidak berkembang. Dan satunya lagi virusnya tidak keluar juga. Yang tadi saya bilang ESE ya. Exit, sufficient, suspect, ya. Terjumlah exit, sufficient. Lupa saya. Survive dan enter. Survive sama enter. Ya. Jadi kalau exitnya itu bahwa si virusnya ada keluar, kemudian survive, si virusnya bisa bertahan, sufficient cukup jumlahnya untuk menginfeksi, dan enter itu ada cara masuknya. Jadi prinsip ini yang kalau penularan HIV itu kayak dikendalikan ya. Nah, si obat ini menahan si virusnya untuk tetap tidak berkembang. Virusnya tidak hilang sama obat itu, masih ada, tapi dia tidak berkembang, tidur. Obatnya harus diminum tiap hari seumur hidup. Jadi 2 kali biasanya. Sekarang sudah ada yang sekali juga. Semakin canggih, para ahli juga terus. Nanti mungkin akan ada yang hanya disuntikan sekali sebulan, atau malah mungkin nanti setahun orang tidak perlu berobat, akan semakin canggih juga, sedang terus peneliti. Nah, yang banyak dipakai di Indonesia itu yang masih manual, yang masih minum oral. Oral ya. Biasanya 2 kali, kebanyakan 2 kali sehari. Pagi, misalkan jam 9 pagi, malamnya jam 9 malam, per 12 jam. Obat itulah yang bisa membantu orang itu tetap hidup sehat, bisa menjalani, bisa beraktivitas, apapun. Tadi saya mau tanya. Sorry ya, saya potong. Orang dikatakan AIDS itu seperti apa? Nah itu tadi. Kalau AIDS itu fase AIDS yang saya bilang tadi. Kebanyakan ketika orang yang memang misalkan obatnya seseorang dia pakai obatnya tidak disiplin misalkan. Atau memang tidak pakai obat sama sekali. Kalau tidak pakai obat, dia tidak terapi ARV tadi, antiretroviral itu misalkan dia hanya bertahan 1 sampai antara 10 tahun, Mas Kris. Jadi Mas Kris terinfeksi tahun 2002 misalkan. Ya kemungkinan nanti di tahun 2012. 2012. Ya kurang lebih lah begitu. Itu Mas Kris sudah semakin menurun, sudah semakin kekebalan tubuhnya habis. Yang tadi saya katakan TNI-nya udah mulai habis di dalam tubuh.
itulah mulai orang masuk ke fase EDA atau ke fase infeksi oportunistik. Oke. Disebut oportunistik, kenapa? Si virusnya mengambil kesempatan menyerang atau semua penyakit datang ketika memang kekebalan tubuhnya sudah tidak ada pertahanan lagi. CD4-nya tadi tinggal berapa CD4-nya gitu? Biasanya sudah di bawah, sudah hanya hitungan puluhan aja Mas Kris. Sudah di bawah 100, sudah di bawah gitu. Biasanya ya. Kalau yang normal kita CD4-nya berapa? Bisa sampai 1.200 sampai 1.000 yang ya kita sehat gitulah ya. Antara 500 itu masih oke lah ya. Nah biasanya sudah di bawah angka itu tinggal 100, tinggal udah di bawah puluhan. Jadi kalau peperangan itu benteng Cina, tembok Cina itu sudah runtuh, gampang lagi masuk. 12 nah ya. Itu dikatakan apa aja bisa masuk. Ya, itu dikatakan fase E-nya itu di sana Mas. Jadi orang udah nggak punya pertahanan lagi, apalagi gitu. Dia orang batuk, orang flu juga tertular cepat karena udah nggak ada pertahanan di tubuhnya. Nah itu maksud fase E itu kira-kira ya berapa bulan kemudian akhirnya biasanya sudah lewat ya. Ya akhirnya karena badannya sudah nggak sanggup lagi ya, rusak semuanya. Betul. Semua penyakit sudah. Itulah fase E gitu. Semua apapun infeksinya kan orang yang terinfeksi itu karena tanpa jadi obat inilah yang pertahanannya itu Mas Kris, antiretroviralnya, ARP-nya ini yang jadi pertahanan untuk orang tidak masuk ke fase. Sebelumnya orang semua akan mati kan. Hanya ARP ini malah kadang-kadang lucu, bukan kadang-kadang lucu, cerita lucunya dia HIV positif, tapi matinya bukan karena HIV-nya, kebanyakan karena apa? Kapal jatuh lah, tabrakan lah, kan gitu, atau apalah, bukan karena HIV-nya. Dia begitu lah, ada joke juga gitu. Jadi orang HIV juga bukan matinya karena nanti HIV-nya sampai ke fase malah enggak juga gitu. Malah yang dia tabrakan kan bukan HIV yang dibuatnya meninggal, maksudnya ya cara lain, atau kapal jatuh atau apalah itu. Ya, sama gini ya. Ini yang sering ya bukan sering sih. Meski saya minum dulu ya. Ya, silakan Nak. Silakan Nak. Ini ada air hangatnya Nak. Nah, kalau misalnya nih teman kita, sahabat kita, atau salah satu dari keluarga kita yang tiba-tiba dia kita tahu dia HIV gitu. Apa yang saya lakukan, Kak? Apa yang saya lakukan, Kak? Kalau misalnya ada teman, sahabat, atau saudara saya kan, kita kan bisa malu, bagaimana lah gitu juga sulitan toh mau kena. Keluarganya maksudnya yang bingung. Ya misalnya saya misalnya temen lah, saya temennya dia lah untuk bisa menolong dia paling nggak menolong dia. Bagaimana? Setidaknya ya cari konselor HIV yang pernah dilatih, yang akan nanti merujuk mungkin atau sesuai kebutuhan apa Mas Kris ingin misalkan anggota keluarga yang HIV yang positif HIV ini butuhnya apa, perlunya apa gitu. Nah, tapi sekarang udah sangat mudah Mas Kris. Di setiap puskesmas di Denpasar, di Kute, dimanapun atau rumah sakit ada klinik VCT-nya. Oke, VCT-nya. Klinik VCT-nya. Mungkin bisa jelaskan sedikit VCT itu atau apa tuh? VCT itu singkatan dari Voluntary Counseling and Testing. Oke. Jadi tes konseling dan tes secara sukarela. Oke. Karena Mas Kris merasa punya perilaku beresiko. Aduh, saya tadi menolong orang yang tabrakan, darahnya banyak, darahnya banyak. Terus Mas Kris kena, khawatir kan? Gitu. Nah, harus kemana gitu, mencari tahunya. Nah, misalkan ke klinik VCT di Sanglah, sekarang sudah ganti namanya jadi Profesor Ngurah ya, sudah ganti. Di sana ada namanya klinik VCT Nusa Indah. Dari jam pagi sampai jam 3 standby. Ada konselor-konselornya, ada perawatnya, ada dokternya, ada.
Jadi sangat mudah. Atau di Wangaya juga ada klinik PCT Merpati. Atau ya boleh saya juga, saya linknya sama Dinkes sama teman-teman konselor, tinggal. Jadi bisa ke Kirasa ya? Bisa ke Kirasa ya? Oh ya, ke Gerasa juga bisa, ke saya secara pribadi, silakan sebagai konselor ya. Sebagai konselor. Bisa, nanti saya akan balik menanyakan ke Mas Kris apa yang menjadi kebutuhannya, apakah merasa kekhawatirannya apa, ketakutannya apa, atau anggota keluarganya ini kenapa gitu. Itu Mas Kris. Ya kan banyak karena ketidakmengertian masyarakat nih ya, yang beredar ketika ada salah seorang yang salah satu keluarga atau apa yang terinfeksi HIV, itu malah justru perlakuannya tidak tepat begitu loh. Nah, ada nggak semacam kayak tip atau sifatnya edukasi supaya masyarakat tidak perlu menstigma begitu orang-orang yang terinfeksi gitu kan? Iya, ini sebetulnya sampai sekarang juga masih ada, maksudnya masih banyak keluarga-keluarga yang seperti itu. Gitu. Tapi yang pertama itu sebetulnya don't panic gitu, nggak usah panik dulu gitu. Kemudian sekarang di smartphone ini, di mobile phone itu ada banyak informasi harus kemana gitu ya, atau nomor telepon kemana. Saya secara pribadi juga bisa membantu gitu. Nah, sebaiknya si keluarga, misalkan semua keluarga terpapar juga edukasi, jadi tidak apa yang satu dua saja, tapi semua keluarga tahu dan paham bahwa harus apa yang dilakukan terhadap si anggota keluarganya yang terinfeksi ini. Gitu. Apakah dia baru, kemudian apakah di rumah si anggota keluarga ini sudah perlu perawatan, ada namanya CST ya, care, support, and treatment gitu. Jadi, care, support, dan treatment ya. Care, support, and treatment. Jadi si posisi yang anggota keluarga ini ada di posisi mana gitu. Ada yang apa perlu kepedulian kita saja secara psikologis, dukungan. Nah, sekarang udah banyak namanya KDS. KDS itu adalah kelompok dukungan sebaya. Sebaya bukan dalam artian umur ya. Sebaya dalam artian mirip, sama latar belakangnya. Misalkan kelompok dukungan sebaya Kris misalkan. Apa ini? Ini orang-orang yang terinfeksi HIV, latar belakangnya mereka gay, misalkan gay gitu. Atau kelompok dukungan sebaya jeruk nipis. Ada banyak nama. Macam-macam. Nah, ini apa? Ini kelompok apa? Oh, ini kelompok dukungan sebaya, memang latar belakangnya ibu rumah tangga yang terinfeksi dari suaminya. Gitu. Jadi ada macam-macam kelompok dukungan. Fungsinya apa? Manfaatnya apa ya? Mereka sedikitnya bisa berkumpul untuk berbagi. Terutama si ibu misalkan yang satunya yang sudah lama, sudah tahu pengalaman banyak, dia bisa berbagi edukasi pengetahuannya dan pengalamannya juga selama dia terinfeksi kepada yang baru-baru gitu. Ya kalau ada lagi yang mengatakan fellowship juga nggak apa-apa, itu kelompok dukungan namanya juga. Nah itu jadi si keluarga yang kurang ini cari tahu lah gitu, harus kemana, minimal nomor telepon aja satu gitu ya, nama konselor HIV PCT kalau sudah dapat, si Airi ada nomornya, nanti saya akan bisa merujuk dia ada di mana keluarganya. Kalau ada di pasar mau bisa ketemu saya langsung, boleh silakan. Atau perlu yang dekat, mau saya konselor yang perempuan, ada juga. Saya mau perempuan konselornya yang latar belakangnya transgender pun ada, Mas Kris. Yang konselornya gay juga mungkin dia lebih nyaman, ada juga gitu. Jadi sekarang sudah banyak komprehensif. Jadi lebih tadi betul, lebih panik. Jadi terus cari tahu dan cari tahu cepat-cepat gitu. Jadi cari tahu, do some action gitu untuk apa ini kebutuhan.
orang ini, Mas Kris, orang tuh khawatir, takut, yang akhirnya akan yang muncul stigma dan diskriminasi itu karena itu. Karena kekurangan edukasi, khawatir dan takut. Khawatir takutnya karena memang kekurangan edukasi, tidak lengkap. Kalau sudah tahu, Mas Kris atau saya HIV positif, Mas Kris HIV positif, so what? Gitu. Kenapa takut? Dan udah tahu pengeluarannya juga bagaimana. Ini penyakit virus kok. COVID dulu kita 2 tahun nggak bisa kemana-mana. Nah HIV nggak seganas itu juga gitu tuh. Dan penularannya pun tidak gampang, tidak mudah. So jangan malas cari tahu, jangan untuk keluarga-keluarga, jangan malas untuk mulailah sedikit-sedikit membaca. Biasanya orang tuh baru mulai mencari tahu ketika sesuatu sudah terjadi, Mas Kris. Barulah sibuk kemana-mana, panik, mana HIV itu apa sih, baru mencari tahu. Tapi sekarang mulailah ya sehari 2 halaman, Mas Kris. Saya juga masih sampai hari ini terus kok belajar karena semuanya berkembang ya sampai hari ini. Pagi misalkan ya setengah jam untuk membaca sesuatu yang baru, gitu ya, jurnal atau apa, yang merasakan manfaatnya siapa ya, minimal diri sendiri dulu, Mas Kris. Mas Kris nggak akan khawatir, nggak akan memberikan stigma, diskriminasi kepada orang yang ketika ketemu orang yang HIV positif, gua udah tahu kok, udah banyak tahu, kenapa? Dan open mind. Oke, jadi tidak membatasi. Jangan batasi juga dengan tadi saya bilang katakan ya, sekali lagi bahwa HIV ini adalah isu kesehatan. Please don't see, kalau Anda melihatnya dari sisi nilai, moral, etika, agama, selesai. Nggak ada penyelesaian. Stigma dan diskriminasi tidak akan terbongkar, tetap ada kuat di sana. Dan itu akan semakin memperparah. Ya, saya tidak menyalahkan ini, dan saya ini penting. Justru kalau ada 4 ini di kehidupan, bisa mencegah kalau kuat pondasi. Nah itu di keluarga, Mas Kris, itulah yang dikuatkan pondasinya, karakter, pengetahuan, nilai, sama Tuhan sama Tuhan, sama agama, itu pondasi kuat, sehingga si anak remaja-remaja ya sudah tahu juga gitu, untuk tahu batasannya seperti apa, bukan tidak membatasi pergaulan, tapi membatasi perilakunya yang memang ini yang punya potensi merusak, risiko tadi. Jadi jangan, kita tetap aja open mind gitu. Lihat bahwa HIV ini dari isu kesehatan. Isu kesehatan dulu. Kayak penyakit-penyakit yang lainnya lah ya. Kalau yang lainnya nanti misalkan ketika memang dia banyak yang HIV positif, ketika dia sudah di fase dia akan meninggal, minta didoakan misalkan sama pendeta. Saya minta didoakan sama pendeta. Tapi kalau pendetanya yang tidak, misalkan ya, tidak terpapar edukasi cukup, takut. Dan itu masih ada loh, Pak. Makanya. Atau misalkan dengan sama pemangku, sama Pak Ustadz, mereka tidak terpapar. Mau HIV dia mayat kok. Apanya? Nah, itu. Baru saya bayangkan, Mas Kris, mayat. Sudah selesai. Sudah selesai. Ditakuti juga masih, di stigma juga, diskriminasi. Jadi sampai ada yang dikubur di teras rumahnya itu, saya makanya. Dan itu banyak dulu kejadian seperti itu. Di Bali pun orang tidak mau menyentuh, atau harus diupacarakan sedemikian besar gitu. So itu sama, ini just human, meninggal hanya karena satu virus. Penyakit ya. Terus yang kemarin COVID meninggal di rumah sakit mana-mana. Mereka takut, padahal itu lebih menularkan. Ada masalah, ya ada yang takut juga maksudnya. Tapi maksudnya tidak terjadi stigma, gitu. Atau tidak diskriminasi. Ada, walaupun ada 1-2. Nah itu Mas Kris. Jadi bekali diri dengan pengetahuan yang lengkap, ya, tentang HIV/AIDS itu sendiri. Ya, jangan malas untuk mencari tahu, pengetahuan itu penting. Gitu. Dan itu yang akan mengkikis atau menghilangkan stigma. Karena stigma itu biasanya kadang-kadang untuk diri sendiri aja
Banyak orang yang menstigma. Iya. Ya kan gitu. Saya nggak kurang ganteng gitu ya. Kurang saya cantik, saya tak nggak malu. Itu stigma kan. Saya kayaknya tidak nggak mampu. Gitu Mas Kris. So untuk sekali lagi untuk keluarga di Bali ini di Denpasar khususnya sudah banyak layanan-layanan, konselor ada di mana-mana. Saya secara pribadi juga Siap, ya. siap anytime kalau ada memang keluarganya terkait HIV/AIDS ini ingin perlu pengetahuan atau informasi apapun, saya bersedia ke anytime. Oke. Iya. Ini kita di ujung acara kita, ada nggak closing statement Nak, buat para changer? Ya. Silakan Nak. Ya, untuk besok hari AIDS dunia ya, jadi bahwa no more stigma, tidak ada lagi stigma, tidak ada diskriminasi lagi terhadap orang-orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Kesetaraan, bahwa mereka juga manusia mempunyai hak yang sama. Dan lihatlah bahwa HIV itu dari sisi kesehatan. Yang terpenting, satu lagi adalah bekali diri dengan pengetahuan yang lengkap terkait HIV. Oke, thank you. Sama-sama Mas Kris. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara Baper, Bicara Perubahan.